Panatua Zaesin ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah hadir, mampir sambil minum kopi, nyimak alur spoiler cerita Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1260, bunuh. Xiao Yan sudah memiliki niat membunuh terhadap Chen Tiannan di dalam hatinya sejak terakhir kali memimpin sekelompok besar orang ke Menara Pil untuk menangkapnya. Namun, dia hanya bintang Douzong ke-9 saat itu. Cukup sulit untuk membunuh orang tua ini. Oleh karena itu, dia tidak bertindak. Saat ini mereka telah bertemu lagi, Xiao Yan belum bertindak ketika orang tuanya menyerang lebih dulu. Selain itu, melihat sikap ganasnya yang terakhir, jelas bahwa dia benar-benar ingin mengambil nyawa Xiao Yan. Xiao Yan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh semacam ini, yang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Meskipun Sekte Xuan yang mendalam mungkin tidak terlalu kuat, Sekte Langit yang mendalam di belakang mereka menyebabkan orang-orang menjadi sedikit takut. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa orang tua ini akan menemukan masalah besar bagi Xiao Yan karena dendamnya terhadap yang terakhir. Bukan karakter Xiao Yan yang membiarkan potensi bahayanya sendirian. Terlebih lagi, situasi di tempat ini saat ini sedang kacau. Tampaknya berita itu tidak akan benar-benar menyebar jika dia membunuh orang tua ini di sini. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan. Dia memandang Chen Tiannan, yang tampak sangat menyedihkan di bawah serangan wayang langit. Wajahnya juga menjadi semakin dingin. Kekuatan Chen Tiannan sekitar dari bintang 2 Douzun. Di sisi lain, dengan kekuatan bertarung dari boneka setan langit, itu tidak akan mustahil bahkan ketika menghadapi seorang ahli di puncak kelas Douzun bintang 3. Oleh karena itu, secara alami mampu menekan yang pertama dalam pertarungan mereka. Ledakan, Chen Tiannan bertabrakan keras dengan wayang langit di udara. Kekuatan menakutkan yang disalurkan melalui lengannya segera menyebabkan dia mengambil lebih dari selusin langkah mengejutkan di udara. Ki berdarah naik ke dalam tubuhnya. Ekspresi putih pucat muncul di wajahnya. Wayang langit-langit tidak merasakan sakit apapun, itu seperti mesin pembunuh saat bertarung. Selama Xiao Yan tidak memintanya untuk melangkah, itu tidak akan pernah berhenti. Chen Tiannan akan menderita kerugian yang cukup besar saat mereka bertarung. Setelah jatuh dalam kekalahan meskipun pertarungan panjang, Chen Tiannan sudah memiliki niat untuk mundur dalam hatinya. Alasan dia berani merebut gulungan dari Xiao Yan adalah karena Xiao Yan sedang menghadapi musuh dari segala arah. Tidak hanya para ahli dari Aula Jiwa yang memiliki kenalannya, tetapi bahkan kewaspadaan yang digunakan kelompok Heaven Demon Phoenix untuk melihatnya tidak ramah. Pada saat ini, Chen Tiannan secara alami ingin menambahkan menghindari cedera, mengingat karakternya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda dari yang ada di Menara Pil saat itu. Taktik yang tak habisnya itu telah menyebabkan hati merasa sedikit takut. Sepertinya aku hanya bisa menarik diri dulu. Setelah kekacauan di tempat ini berakhir, Aula Jiwa dan yang lainnya pasti akan menemukan masalah dengan bocah ini. Pada saat itu, aku diam-diam akan menyerang dan membunuh bocah ini. Pada saat yang sama, aku juga akan mengambil kembali gulungan itu. Chen Tiannan akhirnya memutuskan untuk berhenti berkelahi sementara pikirannya melayang di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wayang langit-langit, yang telah bergegas sekali lagi. Tubuhnya buru-buru mundur, berniat mundur ke medan pertempuran yang kacau balau. Hah, mau kemana? Namun, Chen Tiannan baru saja melangkah mundur ketika suara sedingin itu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama, angin panas yang sangat menakutkan juga tiba. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Chen Tiannan berubah. Dia dengan cepat berbalik secara naluriah di telapak tangannya, yang menutupi Douqi, buru-buru terlempar ke depan. Ledakan, angin kencang tiba-tiba menyebar saat ini. Chen Tiannan, yang buru-buru bertukar pukulan dengan lawannya, segera merasakan keterkejutan di hatinya. Tubuhnya diguncang dengan kuat hingga mundur beberapa puluh meter. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok kurus berdiri di tempat dia jatuh kembali dari sebelumnya. Xiao Yan, Chen Tiannan segera mengertakkan gigi dan menangis ketika melihat sosok itu. Xiao Yan tanpa ekspresi, nyala api ungu coklat mengelilingi tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti dewa api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia berjalan menuju Chen Tiannan. Kamu ingin membunuhku? Chen Tiannan tanpa sadar mengernyitkan matanya dan berkata dengan dingin ketika dia melihat Xiao Yan seperti ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi busur yang padat.
Douqi yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul di telapak tangan. Hanya dengan satu bintang ini kekuatan Douzun milikmu. Chen Tiannan tertawa terbahak-bahak. Dia baru saja akan mengambil inisiatif untuk menyerang ketika angin kencang yang tidak biasa tiba-tiba dikirim dari belakangnya. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Dia bergegas berbalik dan bertemu dengannya. Kedua telapak tangan menari dan Douqi yang kuat membentuk jaring energi yang tidak dapat ditembus di depannya. Bang-bang, boneka setan langit melambaikan tangannya. Setiap kali diayunkan, itu akan menghasilkan suara angin tajam yang menusuk telinga. Ruang runtuh dan banyak garis retakan hitam gelap muncul. Ledakan, Chen Tiannan diam-diam berteriak pahit ketika berhadapan dengan serangan sengit oleh wayang langit. Tubuhnya terus menarik ke belakang. Kekuatan wayang langit-langit pada dasarnya menekannya sampai dia hanya memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan terluka parah di tangan boneka ini. Sepertinya aku tidak bisa terluka lagi. Aku akan mengingat hutang ini. Cepat atau lambat, akan tiba saatnya bagimu untuk membayarnya kembali. Chen Tiannan berteriak dengan kejam di dalam hatinya. Angin telapak tangannya tiba-tiba bertiup saat dia dengan paksa menghindari serangan wayang langit. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya terbang mundur. Hati Chen Tiannan baru saja menghela napas lega saat tubuhnya berdiri di udara ketika perasaan berbahaya tiba-tiba menyebar dari dalam hatinya. Merinding di sekujur tubuhnya berdiri saat ini. Segel penguburan langit, sebuah tangisan dingin yang membawa angin dingin bergema di sisi telinga Chen Tiannan sementara hati Chen Tiannan dipenuhi dengan rasa bahaya. Ini buruk, ekspresi Chen Tiannan langsung menjadi pucat saat dia merasakan aktivitas di belakangnya. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat sehingga melebihi harapannya. Ledakan, Douqi buru-buru melonjak ke dalam tubuh Chen Tiannan saat dia bereaksi terhadap situasi tersebut. Di depannya, dia benar-benar bisa membentuk pertahanan di belakangnya, sidik jari ungu coklat seukuran telapak tangan dengan lembut mendarat di punggungnya. Kekuatan menakutkan melonjak seperti banjir. Gila, sebuah kemerahan segera melonjak di wajah putih pucat Chen Tiannan setelah dia dengan paksa menerima pukulan berat ini. Meneguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung-huyung dan mundur, menabrak beberapa ahli saat dia melakukannya. Kekuatan itu juga telah mengguncang orang-orang yang tidak beruntung ini sampai mereka memuntahkan darah kental. Tubuh Chen Tiannan berubah menjadi busur yang terbang menuju kejauhan. Wajahnya berlumuran darah saat dia berbalik dengan susah payah. Matanya tajam saat dia melihat Xiao Yan semakin menjauh. Perasaan racun yang ganas itu menyebabkan seseorang merinding. Bajingan kecil, jika aku tidak membalas dendam ini, aku, Chen Tiannan, akan menjadi pemimpin sekte dalam nadi. Di masa mendatang, saya pasti akan membuat Anda menyesali tindakan Anda hari ini. Petik 2. Chen Tiannan meraung marah dalam hatinya. Dia awalnya tipe yang akan membalas dendam atas segala dendam. Xiao Yan hampir membunuhnya di tempat itu. Pembahasan ini cukup untuk membuatnya mengingat seumur hidupnya. Ledakan, banyak pikiran jahat melintas di hati Chen Tiannan. Tubuhnya juga banyak mendarat di tanah, bersisik dan membentuk selokan di dalamnya. Setelah itu, dia dengan keras menabrak pilar keras aula besar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Setelah bertarung dengan gemetar berdiri, mata Chen Tiannan menembus kerumunan dan menatap Xiao Yan yang tampak acuh tak acuh di kejauhan dengan mata setan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Enggak, Chen Tiannan baru saja berbalik ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Timah emas gelap menembus dada. Darah segar menempel di lengan emas gelap dan terus menetes ke bawah. Mata Chen Tiannan itu menatap tajam ke wajah cekung itu. Saat itulah dia menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar merasakan niat membunuhnya terhadapnya. Yang terakhir tidak akan memberikan kesempatan untuk membalas dendam. Benar-benar taktik yang keji. Darah mengalir keluar dari mulut Chen Tiannan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang dari dalam tubuhnya. Dengan cepat, tubuh kaku itu roboh perlahan. Akhirnya, dia jatuh ke tanah. Kepala Sekte Xuan yang mendalam ini, Chen Tiannan, yang telah mencapai kekuatan bintang 2 Douzun, telah jatuh dalam serangan gabungan dari Xiao Yan dan Wayang Langit dengan cara ini. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas segalanya. Rasa dingin di wajah Xiao Yan berangsur-angsur surut saat dia melihat Chen Tiannan pingsan. Dia awalnya tidak memiliki hubungan dengan Chen Tiannan. Namun, yang terakhir bertekad berpikir bahwa Chen Xian telah mati di tangannya dan mencoba membunuhnya dengan segala macam metode.
Chen Tiannan pantas mendapatkan akhir hari ini. Xiao Yan menyimpan boneka setan langit ke cincin penyimpanannya setelah menyukai Chen Tiannan dengan kecepatan seperti kilat. Tian Huo Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga datang. Akhirnya, beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul dan dengan hati-hati menyaksikan kekacauan di dalam aula besar. Apa yang terjadi dengan boneka manusia itu? Apa yang kamu lakukan baik-baik saja? Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan bertanya. Saya baik-baik saja. Saya telah memikat boneka manusia ke tempat lain. Hal-hal ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu tempat itu. Suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion masing-masing mendapatkan sebuah gulungan. Lembah sungai es dan lembah api terbakar juga mendapatkan sesuatu. Selain itu, dua gulungan lainnya telah jatuh ke tangan dua ahli, yang cukup kuat. Tian Huo Zunze berbicara dengan lembut dari samping. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk sekali lagi. Faksi-faksi ini telah disiapkan. Selain itu, ada juga beberapa ahli sejati di antara mereka yang datang sendiri. Tidaklah terlalu mengejutkan bagi mereka karena mendapatkan gulungan-gulungan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya tersisa 3 gulungan yang dirampas oleh orang-orang. Jumlah orang yang tidak diketahui telah meninggal karena ketiga gulungan itu. Apakah kita perlu merebut yang lain? Dokter peri kecil bertanya. Jika kita merebut lebih banyak, itu akan menyebabkan mereka yang belum mendapatkan harta apapun kehilangan akal sehat mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan menjawab, selain itu, perasaan bahwa 10 gulungan ini memberiku tidak tampak seperti teknik Dou kelas Tian. Maksudmu, 10 gulungan ini semuanya palsu? Dokter peri kecil dan yang lainnya bertanya dengan kaget. Gulungan ini memang teknik Dou atau metode Qi yang cukup kuat. Namun, mereka tampaknya bukan teknik Dou kelas Tian. Kita semua pasti tertipu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam. Little Fairy Doctor dan yang lainnya juga mengernyitkan alis mereka dengan erat ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memutar mata mereka dan tiba-tiba berkata, orang-orang dari aula jiwa itu, apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan terkejut, matanya mengikuti pemandangan dokter peri kecil, hanya untuk melihat hantu tua Zai Xing dan beberapa ahli Hall of Soul benar-benar mengadopsi formasi melingkar saat mereka perlahan berjalan menuju kerangka Dou Sheng di tengah aula besar. Target mereka adalah kerangka Dou Sheng. Tian Huo Zunze berkomentar dengan suara dalamnya. Haruskah kita campur tangan dan menghentikan orang-orang ini? Ziyan berbicara dengan keinginan untuk melihat beberapa tindakan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke kerangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Sesaat sebelumnya, dia telah melihat kerangka jarinya sedikit bergetar. Ini, kerangka Dou Sheng ini masih hidup. Kejutan tiba-tiba menyebar dari hati Xiao Yan saat ini. Sebelum Panatua Zaesin melanjutkan alur cerita Xiao Yan, Panatua Zaesin minta tolong sama kalian, di like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Kita langsung saja ke TKP. Pertempuran di Langit, Bab 1261, Kerangka Dou Sheng. Perubahan drastis yang tiba-tiba pada ekspresi Xiao Yan juga menarik perhatian kelompok dokter peri kecil. Semua orang terkejut saat mereka bertanya dengan hati-hati, apa itu? Xiao Yan menghirup udara dingin yang dalam. Dia memandang hantu tua Zai Xing dan yang lainnya yang semakin dekat dengan kursi batu. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih Ziyan dan King Lin di sekitarnya dan berteriak dengan suara yang dalam, cepat mundur. Hah, tindakan Xiao Yan yang tidak biasa ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya menjadi bingung. Namun, semua orang mempercayai kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak yakin dengan alasan tindakannya ini tetapi mereka masih segera berbalik dan buru-buru mengikutinya. Sementara rombongan Xiao Yan dipindahkan kembali, rombongan hantu tua Zai Xing juga melangkah hingga radius 10 kaki dari kursi batu. Kedua matanya membara saat dia melihat kerangka yang duduk itu. Dou Sheng, level ini memiliki daya pikat yang bahkan tidak bisa mereka tolak.
Seorang elit Doseng mungkin bisa disebut ahli top benua ini, tetapi masih ada terlalu banyak celah di puncak sebenarnya. Douzun dan Doseng pada dasarnya adalah lompatan besar. Kesenjangan antara keduanya pada dasarnya tidak mungkin dibuat-buat oleh apapun. Apakah ini tulang-tulang seorang elit Doseng? Mata hantu tua Zai Xing tampak pembohong dan panas saat membuka kerangka batu giok putih. Dia tanpa sadar membocorkan lidahnya. Kakinya mengambil 2 langkah lagi ke depan dan tangan besarnya langsung meraih kerangka itu. Astaga, ketika tangan hantu tua Zai Xing hendak menyentuh kerangka itu, sedikit goyangan tiba-tiba muncul di ruang itu. Segera, mereka tampaknya telah berubah menjadi duri spasial yang sangat tajam yang tak terhitung banyaknya yang dengan kejam menusuk tangan hantu tua Zai Xing. Sedikit rasa sakit yang dipancarkan dari tangannya menyebabkan hantu tua Zai Xing terkejut. Dia buru-buru menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa cukup banyak darah segar telah mengalir keluar dari tangannya. Ada beberapa tetesan di antara mereka yang dengan tetesan lembut ke kerangka yang duduk. Emosi diam-diam menyebar dari hati hantu tua Zai Xing saat dia melihat darah segar yang mendarat di kerangka batu giok putih. Zai Xing Tianzun, ada apa? Pasangan ahli Hall of Soul yang mengelilinginya bertanya dengan ragu. Mereka juga kaget saat melihat hantu tua Zai Xing tiba-tiba menjadi terpana. Hantu tua Zai Xing muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan mereka. Matanya dengan tegas menatap darah yang menetes ke kerangka. Pada saat ini, darah ini tampak seperti udara yang menyentuh kapas ketika melebar ke tulang. Itu akhirnya diam-diam merembes ke tulang. Mata hantu tua Zai Xing tiba-tiba menyusut saat darah benar-benar meresap ke tulang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa beberapa kehidupan benar-benar sekali lagi melonjak di dalam kerangka yang telah mati selama beberapa tahun ini. Ini buruk, cepat mundur. Hantu tua Zai Xing akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut. Saat dia merasakan kekuatan hidup itu, raungan cemas dipancarkan dari dalam mulut. Pada saat yang sama, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya terbang mundur seperti kilat. Reaksi hantu tua Zai Xing cepat tetapi beberapa ahli lainnya dari aula jiwa sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, mereka mulai menggunakan kelincahan mereka dan mundur setelah tiba-tiba. Namun, sudah terlambat saat ini. Ketika mereka baru saja mundur, kerangka putih giok yang duduk di kursi batu sudah bergetar dengan lembut. Setelah itu, 2 kelompok warna merah darah samar tiba-tiba muncul di dalam tengkorak yang kosong. Ah! Kerangka Doseng ini perlahan mengangkat kepalanya saat darah bersinar muncul. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba keluar dari mulut pada saat ini dengan cara seperti guntur. Raungan ketakutan telah berubah menjadi zat seperti gelombang sonik dalam sekejap. Ini menjadi seperti badai saat menyebar seperti kilat dengan kursi batu berada di tengah. Ledakan. Yang pertama terkait dengan badai sonik secara alami adalah beberapa ahli dari aula jiwa, yang sedikit lambat bereaksi. Gelombang sonik menangkap mereka dalam sekejap. Tak lama kemudian, tubuh mereka tampak seperti karung pasir yang terkena peluru meriam. Mereka segera pecah dan berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar dengan ledakan. Hah, hantu tua Zai Xing itu juga belum melarikan diri dari jangkauan serangan gelombang sonik. Namun, dia kuat dan dia bereaksi cukup cepat. Oleh karena itu, dia tidak langsung meledak menjadi kabut berdarah seperti orang-orang malang lainnya. Namun gelombang sonik yang menyapu masih menyebabkan beberapa darah mengalir di dalam tubuhnya. Suara teredam rendah dan dalam muncul di tenggorokannya. Jelas, dia juga menderita beberapa luka. Bahkan dengan kekuatan hantu tua Zai Xing, dia tidak mampu menahan deru gelombang sonik dari kerangka Doseng ini. Oleh karena itu, gelombang sonik ini dapat benar-benar dianggap sebagai sabit dewa kematian bagi kebanyakan orang termasuk dalam Hall of Soul. Cukup banyak ahli di dalam aula besar saat ini masih mengejar 3 gulungan yang tersisa. Gelombang sonik yang tajam menyebar dengan kecepatan kilat. Banyak pemandangan di udara tiba-tiba menegangkan. Segera, ledakan terdengar dan mereka meledak seperti kabut darah. Dalam sekejap, seluruh aula besar dipenuhi kabut darah yang kaya. Adegan pendarahan tiba-tiba ini juga menyebabkan semua orang terbangun dari daya pikat keterampilan Do Kelastian. Beberapa kejutan dengan lonjakan cepat ke wajah mereka. Doki melonjak keluar dari tubuh mereka tanpa ditahan karena banyak sosok menarik jarak yang sangat jauh dari pusat aula besar dengan cara yang tertidur, tampak seperti anjing yang telah kehilangan rumah mereka. Gelombang sonik menyebar. Setelah menyebabkan kematian yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin, semua orang akhirnya berpencar dengan ekspresi buruk.
Mereka melihat kabut darah yang perlahan menyebar di udara. Kejutan dan rasa dingin yang kaya muncul di dalam hati mereka. Setidaknya 100 orang tewas di bawah gelombang sonik itu sebelumnya. Di antara orang-orang ini ada 2 elit Dozuns. Gelombang sonik yang bahkan dapat membunuh elit Dozuns. Setiap orang yang lolos dari bencana menelan ludah dengan keras saat ini. Bahkan seorang ahli seperti lelaki tua berkulit hitam dari suku Heaven Demon Phoenix juga memiliki wajah yang dipenuhi keringat dingin saat ini. Hantu tua Zai Xing, apa yang telah kamu lakukan? Tang Zhen, yang telah pulih dari perubahan tak terduga ini, tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka yang marah ke arah hantu tua Zai Xing, yang telah melarikan diri. Suaranya sangat marah saat mereka berbicara. Semua orang mengalihkan pandangan mereka yang marah ke arah hantu tua Zai Xing ketika mereka mendengar suara geram Tang Zhen. Mereka semua telah melihat dengan jelas bahwa sikap ini disebabkan oleh hantu tua ini. Setelah ditatap dengan marah oleh begitu banyak ahli, bahkan hantu tua Zai Xing akhirnya menggerakkan sudut mulut. Mulutnya penuh dengan kepahitan. Dia juga tidak pernah menyangka hal-hal akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Kerangka yang jelas-jelas kehilangan semua kekuatan sebenarnya bisa tiba-tiba melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Kelompok Xiaoyan tidak menderita banyak luka karena mereka cepat mundur. Namun, kulit di kepala mereka mati rasa tanpa sadar ketika mereka melihat kurang dari setengah jumlah orang yang tersisa di aula besar saat ini. Bukankah kerangka itu tidak terlalu menakutkan? Aku yang dulu tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun itu tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari aula jiwa kita juga mati. Hantu tua Zai Xing menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam dengan maksud untuk menghilangkan tanggung jawabnya. Ada banyak ahli yang hadir. Tidak mungkin dia menyakiti mereka semua dengan kekuatan mereka sendiri. Jika bukan karena darah segar Anda telah mendarat di kerangka, bagaimana dia bisa terbangun? Apakah Anda mencoba untuk mengecilkan tanggung jawab Anda setelah keadaan menjadi seperti ini? Xiaoyan tertawa dingin saat mendengar penjelasannya. Ekspresi hantu tua Zai Xing berubah saat mendengar kata-kata ini dari Xiaoyan. Namun, setelah merasakan semakin banyak kerutan di sekelilingnya, dia hanya bisa menangkupkan kedua tangannya dan berkata, masalah ini memang karena kecerobohan diriku yang dulu. Namun, hal terpenting sekarang adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain. Jika saya yang lama menebak dengan benar, kerangka Doseng itu seharusnya menjadi pemikiran yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dia masih hidup. Tidak sulit untuk mengatasinya. Selama kita bergandengan tangan, kita pasti bisa menekannya. Hanya pikiran saja sudah sangat menakutkan. Jika gelombang sonik yang lain datang lebih awal, sepertinya tidak banyak orang di tempat ini yang bisa bertahan. Ekspresi Tang Zhen sedalam air. Cukup banyak ahli dari Burning Flame Valley yang dipicu oleh gelombang sonik. Jika bukan karena sekarang bukan saat yang tepat, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan menyerang hantu tua Zai Xing. Karena kita sudah mendapatkan gulungannya, kita semua harus pergi begitu saja. Hal ini terlalu menakutkan, seseorang di antara kerumunan itu berkata dengan lembut. Suaranya mengandung kengerian yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan semacam itu benar-benar terlalu menakutkan. Tidak mungkin untuk pergi. Pikiran ini pasti akan menghabisi semua orang yang telah menerobos masuk ke dalam sekitarnya. Jika kita melarikan diri, kemungkinan tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Hantu tua Zai Xing berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan sedikit membuka matanya. Dia merasa hantu tua ini sepertinya sangat ingin menghabisi kerangka Doseng ini. Namun, mengingat karakter hati-hati hantu tua Zai Xing, dia pasti tidak akan menimpa nyawanya seperti ini tanpa alasan. Kata-kata hantu tua Zai Xing juga telah menimbulkan kekacauan. Beberapa individu yang lebih lemah memiliki kengerian yang lebih kaya di wajah mereka. Namun, tidak ada yang berani bangkit dan lari. Berderak. Saat berada dalam kekacauan, bagian dalam aula besar yang diliputi oleh kabut darah tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara tulang yang bergerak. Suara ini segera membubungkam semua cuplikan. Banyak mata ngeri menatap ke tengah aula besar yang diliputi oleh kabut darah. Horor menyebar dengan cara yang semakin serius saat ini. Berdetak-detak, suara tulang yang menyentuh tanah menjadi lebih dekat. Suara itu tidak keras tapi sepertinya menyentuh hati semua orang, menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, jangan pisahkan. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Dia menoleh dan berbicara dengan lembut kepada kelompok dokter peri kecil. Situasi seperti ini sudah melampaui kendali mereka.
Akan sangat menakutkan bagi kerangka Doseng untuk dihidupkan kembali. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Jika hal-hal tidak dilakukan dengan benar, kali ini, kemungkinan semua orang di sini akan berakhir dengan kematian. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir dapat dengan kuat menahan jenis serangan gelombang sonik dari sebelumnya. Kabut darah di dalam aula besar perlahan beriak di bawah semua orang. Segera kerangka merah darah yang telah mewarnai merah mengambil langkah lambat dari kabut darah dan muncul di depan mengurai semua orang. Mereka yang menerobos masuk ke dalam sisa-sisa akan mati. Kerangka berwarna darah menghentikan langkah kaki 100 meter di depan semua orang. Ia mengangkat kepalanya, cahaya darah berkedip di dalam mata kosong itu. Suara acuh tak acuh parau kuno dengan tenang bergema di dalam aula besar. Pertempuran melalui surga, bab 1262, gabung tangan. Tubuh kurus kerangka berdiri di dalam aula besar. Tubuh putih giok awalnya sudah berubah merah. Sekilas, hal itu memberi seseorang perasaan berdarah yang sangat kuat. Dua kelompok cahaya merah samar berkedip sedikit di dalam mata kerangka itu. Dua gulungan menari di udara di atas kepala kerangka Doseng. Beberapa orang beruntung yang tidak diketahui telah memperoleh satu gulungan selama kekacauan sebelumnya. Oleh karena itu, saat ini ada dua gulungan yang tersisa tanpa pemilik. Tentu saja, pada saat ini, hampir tidak ada orang yang berani merebut daging dari mulut harimau untuk mencegah kerangka pencegahan Doseng. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah sedikit ketika suara serak dan tua itu perlahan terdengar. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa berjalan lancar jika mereka tidak mengalahkan kerangka Doseng ini. Semuanya, tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka Doseng ini hanya memiliki jejak sisa spiritual yang ditinggalkan oleh ahli tersebut ketika dia masih hidup. Ini bukan Doseng asli. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Namun pertemuannya adalah kita harus bergandengan tangan. Kalau tidak, jika itu mengalahkan kita secara individu, ada kemungkinan kita semua akan binasa. Hantu tua Zai Xing berbicara dengan suara yang dalam. Pak tua Zai Xing benar. Namun, karena kerangka ini dibangunkan olehmu, jadilah yang pertama menyerang. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, ya, memang seharusnya begitu. Anda harus mengambil sebagian besar tanggung jawab untuk cara ini. Jika Anda ingin kami semua bergandengan tangan menghadapinya, Anda harus menjadi yang pertama melawan. Tang Zhen juga mengangguk dan setuju. Beberapa ahli lainnya berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju. Mereka sudah sangat tidak senang dengan tindakan membiarkan hantu tua Zai Xing. Mampu melakukan balas dendam kecil ini bisa meredakan amarah mereka. Wajah keriput dari hantu tua Zai Xing tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat ini. Matanya ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Pedang lembut yang terakhir ini langsung mendorongnya ke tempat paling berbahaya. Apalagi, dari kelihatannya, dia tidak bisa mundur. Yang bisa dia lakukan hanyalah memadatkan kulitnya dan melangkah maju. Semuanya, maksudnya masuk akal. Kalau begitu, aku yang dulu akan menjadi yang pertama menyerang. Namun, aku akan mengingatkan semua orang bahwa semakin sedikit ahli yang hadir, semakin berbahaya situasi kita bagi saya. Terlepas dari apakah kita memiliki dendam di masa lalu, kita semua saat ini berada di perahu yang sama. Tidak ada yang akan mendapatkan akhir yang baik jika perahu ini terbalik. Hantu tua Zai Xing hanya bisa membungkus kulitnya di hadapan banyak orang dan berbicara dengan cara yang benar. Pak tua Zai Xing, yakinlah bahwa kami tidak hanya akan melihatmu mati di tangan kerangka Doseng ini. Xiao Yan tersenyum berkata, kata-kata yang dia ucapkan, namun, menyebabkan warna hijau muncul di wajah hantu tua Zai Xing. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Anda harus cepat jika ingin menyerang. Kerangka Doseng ini sepertinya menyerap kekuatan di dalam kabut darah untuk mengisi dirinya sendiri. Tetua selubung hitam dari suku Heaven Demon Phoenix tiba-tiba memiliki ekspresi cekung saat dia dengan dingin berteriak. Semua orang kaget saat mendengar kata-katanya ini. Menatap mereka menoleh dan memang melihat warna merah darah di kerangka tubuh Doseng menjadi semakin gelap. Kabut hitam di sekitarnya juga dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Pak tua Zai Xing, sekarang saatnya menyerang. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Sudut mata hantu tua Zai Xing berkedut. Dia menahan dorongan hatinya untuk membunuh Xiao Yan dengan sebuah pencahayaan saat dia mengatupkan giginya dan berkata, aku yang dulu tahu ini. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Petik 2. Hantu tua Zai Xing mengerti bahwa tidak ada waktu baginya untuk terus menahannya setelah suara terdengar.
Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok hitam buram yang dipindahkan menuju kerangka darah yang berada di tengah aula. Douqi yang besar dan besar melonjak dari tubuh hantu tua Zai Xing seperti gunung berapi ke segala arah. Aura ini menyebabkan kabut darah yang meresap di dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis. Moral dari cukup banyak orang menguat ketika mereka melihat aura yang kuat dari hantu tua Zai Xing. Berderak, kilatan darah di mata kerangka memandang ke arah sosok hitam yang konstruksi sambil ditemani oleh Douqi yang besar dan perkasa. Ini menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum mengambil langkah maju. Tangan kerangka merah tua langsung meraih ke arah hantu tua Zai Xing. Astaga, kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Dia baru saja mengangkat tangan ketika ruang di depannya langsung terkoyak. Tangannya menembus ruang yang hancur. Itu sudah muncul di depan hantu tua Zai Xing ketika hantu itu muncul berikutnya. Kecepatan menakutkan dari kerangka berwarna darah ini juga menyebabkan jantung hantu tua Zai Xing tenggelam. Tangannya dikepal dan Douqi di dalam tubuhnya berkumpul di lengan ancaman sebelum tiba-tiba terlempar keluar. Ledakan, sebuah tinju menghantam telapak tangan kerangka itu dengan keras. Namun, kerangka yang tampaknya lemah saat ini bahkan lebih keras dari baja. Pukulan hantu tua Zai Xing ini, yang berisi semua kekuatan, hanya memaksa kerangka Dou Sheng ini untuk melihatnya. Di sisi lain, dia mengulangi langkah mundurnya, tampak sedikit sengsara. Namun, hantu tua Zai Xing ini juga merupakan karakter yang kejam. Misinya kali ini adalah mengembalikan kerangka Dou Sheng ini. Oleh karena itu, dia tidak berani bermalas-malasan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak sekali lagi. Tubuhnya melesat keluar dan sekali lagi terjerat dengan kerangka Dou Sheng. Pertempuran besar terjadi. Xiao Yan dan yang lainnya menyaksikan pertempuran besar itu. Mereka tanpa sadar sedikit pun tidak bisa berkata-kata. Kerangka Dou Sheng ini memang sangat kuat. Bahkan seorang ahli seperti hantu tua Zai Xing ditekan sampai dia terus dikalahkan meskipun menggunakan kekuatan penuhnya. Ini hanyalah jejak spiritual yang tersisa. Betapa menakutkannya jika itu adalah Dou Sheng yang benar-benar elit. Pikiran ini melintas di hati cukup banyak orang saat ini. Jelas, kekuatan pertarungan kerangka ini telah menyebabkan mereka sedikit terkejut. Astaga, sementara semua orang berseru, beberapa suara angin deras tiba-tiba dipancarkan dari aula besar yang tertutup kabut darah. Beberapa muatan keluar dari kabut darah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka dengan ganas menyerang hantu tua Zai Xing. Semua orang melirik dan menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah boneka manusia yang belum sepenuhnya dihabisi sebelumnya. Setelah pertempuran besar yang intens sebelumnya, boneka manusia itu telah membunuh cukup banyak ahli. Namun, ada beberapa dari mereka yang telah hancur menjadi debu oleh serangan gabungan dari banyak ahli. Namun, masih ada 6 yang tersisa. Ekspresi hantu tua Zai Xing segera berubah saat berenam muncul bersama. Dia sudah dirugikan. Jika boneka manusia ini berubah karena masalah ini, dia akan mati di tempat ini dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Bajingan, kenapa kalian semua masih menonton pertunjukan? Cepat serang, hantu tua Zai Xing meraung marah. Tubuhnya menggelinding ke belakang setelah dia menginjak tanah dengan kakinya. Kepala lembah Tang Zhen, kepala lembah Bing He dan teman muda ini Xiao Yan. Kami berempat akan menyerang bersama dan membantu hantu tua Zai Xing menyelesaikan kerangka Dou Sheng ini. Bagaimana ketebalannya? Orang tua diselimuti hitam dari suku Heaven Demon Phoenix itu sadar bahwa mereka tidak bisa lagi menonton pertunjukan setelah mendengar teriakan marah dari hantu tua Zai Xing. Segera, matanya beralih ke Tang Zhen dan Bing He. Kekuatan mereka masing-masing telah mencapai tingkat bintang 5 dan bintang 4 Dozuns. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa dia benar-benar memanggil Xiao Yan, yang hanyalah seorang bintang Dozun, ketika dia membuka mulut. Xiao Yan menggerakkan jarinya. Dia melirik pria itu ke dalam hitam itu. Orang tua ini jelas khawatir bahwa dia akan mengalami waktu yang terlalu mudah dan memiliki sisa kekuatan yang besar. Ini tidak menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, dia ingin menarik Xiao Yan ke medan pertempuran paling berbahaya. Iya, Tang Zhen dan Bing He Zunze mengangguk sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, 6 boneka manusia ini akan diserahkan kepada kalian semua yang ahli. Tuan Xiao Yan, yakinlah bahwa boneka-boneka ini tidak akan mengganggu kalian semua. Masih cukup banyak ahli yang hadir.
Meski kaki mereka akan gemetar saat menghadapi kerangka Doseng, mereka masih bisa menghadapi keenam boneka ini dengan mengandalkan jumlah mereka yang besar. Hati-hati, dokter peri kecil berbisik. Ya, kalian semua juga harus lebih memperhatikan. Jika masalah tidak tepat, Anda semua harus pergi dulu. Tidak perlu repot tentang saya. Saya akan baik-baik saja. Xiao Yan mengangguk. Matanya mirip dengan Tang Zhen dan yang lainnya sebelum mereka berempat melakukan konstruksi pada saat yang bersamaan. Mereka menjadi seperti burung besar yang dibawa ke aula besar. Setelah itu, mereka dan hantu tua Zai Xing mengelilingi kerangka Doseng. Kelompok Xiao Yan baru saja mulai menyerang ketika para ahli lain di aula besar juga beraksi. Banyak sosok yang sekali lagi ditarik ke aula besar. Doki yang melonjak dan memancing keenam boneka itu. Setelah itu, sejumlah besar orang melonjak ke depan seperti belalang. Dalam sekejap, pertempuran terjadi di dalam aula besar. Hantu tua Zai Xing menghela nafas lega ketika dia melihat Feng Xuan, Tang Zhen dan yang lainnya datang untuk membantu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Semuanya, mari kita serang bersama." Hati-hati dengan kecepatan cepat orang ini. Beberapa orang mengangguk sedikit ketika mereka mendengar peringatan hantu tua Zai Xing. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang sangat berpengalaman. Meskipun Xiao Yan tampak muda, tidak satupun dari iblis tua yang berani meremehkan pemuda ini, yang telah menyebabkan sebagian besar dari mereka menderita kerugian. "Ayo serang bersama." Orang tua hitam berbaring, Huang Xian, yang penatua dari suku Heaven Demon Phoenix, berteriak. Suaranya baru saja terdengar saat lengannya gemetar. Sepasang sayap memanjang. Kecepatannya juga tiba-tiba meningkat pada saat ini. Dengan sekejap tubuhnya, dia menjadi orang pertama yang muncul di atas kepala kerangka Doseng. Dia berbicara lengan bajunya yang besar dan angin telapak tangan yang tajam menutupi yang terakhir. Setelah Huang Xuan menyerang, Tang Zhen, Bing He Zunze, tua hantu Zai Xing dan Xiao Yan juga mengisi satu persatu. Douqi meledak dari dalam tubuh mereka. Douqi mereka yang luas dan perkasa seperti gelombang dahsyat yang menutupi kerangka Doseng. Angin yang sangat tajam menghantam kerangka dan gelombang itu setelah gelombang bunga api meletus. Kerangka Doseng tampak kesulitan menghadapi serangan dari kelompok Xiao Yan. Saat ini, itu bukan Doseng yang tertinggi. Dengan kekuatan kelompok Xiao Yan, tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Dentang-dentang-dentang, anggota tubuh kelompok Xiao Yan dengan keras mendarat di kerangka Doseng saat bunga api terbang. Setiap kali mereka memukulnya dengan keras, itu akan membuat warna darah pada kerangka menjadi sedikit pucat. Cahaya darah di dalam mata kerangka juga secara bertahap menjadi lemah. Hati kelompok Xiao Yan terkejut saat melihat bahwa serangan itu memiliki efek yang cukup bagus. Mereka meningkatkan kecepatan menyerang. Pada saat yang sama, mata hantu tua Zai Xing juga berkedip. Astaga, cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat dia langsung menggerakkan ke area dalam jarak setengah kaki dari kerangka Doseng. Api ungu coklat bertahan di tangan saat itu tiba-tiba menghancurkan tulang rusuk kerangka itu dengan keras. Sambil menimbulkan percikan yang menusuk mata, itu juga benar-benar menyebarkan warna darah di tulang rusuk. Xiao Yan mundur setelah berhasil melakukan serangan pertamanya. Matanya tiba-tiba berhenti di tulang yang telah berubah warna menjadi putih giok. Dia samar-samar bisa melihat beberapa kata yang tidak biasa di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu kata-kata aneh semacam ini. Dia awalnya terkejut sebelum kilatan melintas di matanya. Ketidakpercayaan segera melonjak di hatinya. Kata-kata ini, mungkinkah itu teknik Do kelas Tian? Bersambung.